Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu teman-teman. Saat ini di jam 2 siang ya. Kondisi panasnya menyengat kayak gini. Namun di sini terdapat suatu tempat yang dulu di sini merupakan dari peradaban Megaluh, saudaraku. Nah, desa ini bernama Desa Karangasem di Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang, Jawa Timur. Nah, seperti yang kita lihat bahwasanya di sini ada banyak genangan air, bahkan dimanfaatkan oleh para pemuda di sini ataupun warga di sini untuk wahana memancing karena banyak ikannya juga. Nah, di kejauhan sana teman-teman, nah itu adalah jalan tol dari Surabaya Jombang. Nah, beberapa tahun yang lalu ya, ada artis yang bernama Vanessa Angel kecelakaan begitu di jalan tol, tepatnya di jalan tol di depan kita saat ini, teman-teman. Nah, namun yang akan saya tunjukkan kepada kalian adalah di sini terdapat rumah mewah, saudaraku. Rumah mewah ini sepertinya salah perhitungan begitu, dan sampai saat ini rumah tersebut berada di tengah-tengah dari air, teman-teman. Nah, ini mancing ya. Nah, itu adalah rumahnya, teman-teman. Genangan airnya kalau hujannya lebat itu sampai ke sini, karena ini sudah mulai surut ya. Nah, sehingga di daerah sini nih sudah tidak begitu tergenang, tapi nah ketika kita coba terus ke sana nanti menuju ke rumahnya, jadi kita harus berbasa-basa nih. Ini adalah rumah mewah yang mungkin ini salah perhitungan, baik penambang, baik pemilik rumahnya juga, karena ya itu tadi, awalnya yang tidak tergenang air, tiba-tiba saat ini sudah hampir di sekelilingnya tergenang air. Jadi seolah-olah rumah ini berada di atas air, saudaraku. Seperti ini. Wih. Nah, untuk menuju ke rumahnya ini kita harus ngikutin di jalur ini, tapi secara lurus begitu, karena kalau kita agak minggir sedikit justru kita nanti malah lebih dalam nanti. Nah, kita ngikutin ini. Ada anak-anak itu yang mancing itu, nah ngikutin aja sampai nanti kita menuju ke rumahnya ya. Dan yang saya cium saat ini, teman-teman, sepertinya untuk air di sini ini kurang bagus ya, karena saya mendapati bau yang menyengat begitu, seperti ini, tetes tebu itu loh, tetes tebu yang biasa untuk pupuk di tebu, kayak gitu baunya. Tapi di sini banyak ikannya, teman-teman. Semakin sore tuh di sini tuh malah semakin ramai oleh para pemancing gitu ya. Sekalian mereka ngabuburit di sini. Nah, untuk lokasi kecelakaan yang terjadi kepada artis Vanessa Angel itu di situ, teman-teman. Nah, di situ. Oke, kita menuju ke rumahnya. Ini adalah rumah mewah yang tergenang air. Nggak tahu nanti kedepannya mau diapakan nih rumah. Apakah mau diuruk di sekelilingnya sehingga dia dapat akses untuk sampai keluar begitu, atau sudah sampai di sini saja. Nah, ini sudah mulai, teman-teman. Ini saya nih sudah mulai agak dalam nih.
Wih, bentar ya. Ini semakin dekat semakin dalam. Jadi di depan ini merupakan dua rumah yang bentuknya ataupun modelnya itu sama begitu ya. Seperti halnya kita kalau melihat di rumah-rumah perumahan. Karena ini mungkin dulunya mau diadakan suatu perumahan gitu saudaraku. Dan untuk rumah yang dibangun ini adalah rumah yang pertama ya, yang dibangun oleh pengembang. Namun ketika sudah musim penghujan ternyata malah air-air yang dari luar itu berkumpul di sini sehingga ini membentuk suatu semacam danau saudaraku. Nah kayak gitu nih. Apakah kesalahannya itu dari awal gitu tidak diketahui, atau mungkin ada dampak dari adanya pembangunan tol ini, karena tol ini adalah tol baru ya. Kita coba terus teman-teman menuju ke rumahnya. Ini saya di jalan di Pematang nih sebetulnya, kayak gini. Dan ini rumah lantai 2. Wih. Ada banyak cerita sebetulnya yang terjadi ketika dalam pembangunan tol ini serta pengurukan ataupun pengambilan tanah ya. Jadi sebetulnya untuk tanah yang di sini tuh dulu tingginya itu seperti itu teman-teman, tinggi banget. Nah kayak gitu ya. Nah tapi diambil ya tanahnya, ditambang begitu. Jadi saat ini saya berdiri ini justru sebetulnya berada di bawah. Nah kejadian-kejadian di waktu itu untuk batu-batu di sini tuh katanya banyak pusaka, banyak ditemukan pusaka sama batu akik saudaraku. Nah terutama di kejadian pada jembatan ini banyak cerita warga ketika di malam hari, di hari-hari tertentu itu ada anak-anak kecil yang sedang berlarian begitu menyeberangi dari jembatan ini saudaraku. Padahal itu bukan merupakan jembatan yang ramai begitu ya. Jadi jembatan ini dibangun sebetulnya itu apa ya, tidak begitu berfungsi sih, karena tidak ada penyeberangan ke desa selanjutnya Kak. Jadi ini hanya suatu jembatan ya, dari penyeberangan orang jalan kaki dari sana ke sana. Tapi di sisi lain di sana itu malah gak ada ini, gak ada desa ya. Jauh kalau menuju ke desa aksesnya. Nah, untuk kejadian-kejadian orang ataupun anak-anak yang lagi berlarian itu ya di jembatan ini, teman-teman. Seperti tuyul katanya ya. Ya, kurang tahu wallahu alam. Jadi kita coba terus menuju ke rumahnya, teman-teman. Ini sudah mulai sampai. Dan ini saya lagi terus berjalan di Pematang supaya tidak terlalu dalam nantinya. Nah ini teman-teman, udah mulai dangkal. Nah ini adalah rumahnya ya. Rumah yang dibangun, kalau saya sih dari dua rumah ini di kisaran ada mungkin 400-500 juta lah ya, karena ini dibangun di kisaran 3-4 tahun yang lalu, masih baru teman-teman. Nah ini jauh dari pemukiman warga.
kalau ini dijadikan perumahan begitu, jadi nih rumahnya sudah padat nih, penghuninya sudah banyak nih, aksesnya ya tetap kayak gini teman-teman, harus nguruk seberapa tinggi nguruknya gitu loh, kayak gini loh, paling tidak itu nguruk 3 meter ya, baru nyampe ke akses menuju jalan alternatif kampung yang ada di sana. Kalau ke sini nggak mungkin, karena ini tol gitu ya, nggak mungkin tiba-tiba masuk tol. Nah di sana tuh juga gak ada desa sebetulnya. Jadi makanya tadi jembatan ini sebetulnya bukan penghubung antar desa. Nah ini adalah rumahnya teman-teman. Lumayan, bukan lumayan sih, ini mah rumah mewah ya. Kalau bagiku ini rumah mewah saudaraku. Ya modelnya memang model-model perumahan begitu, karena ini sebetulnya ingin dijadikan perumahan sebetulnya. Dan ini rumah kembar ya. Dua model yang kembar. Cuman di sini ada 2 rumah gitu. Nah, seperti ini, dan sudah mulai dari awal bangun sampai sekarang pun sudah tidak dihuni lagi ya, artinya sudah berhenti untuk tahap-tahap pembangunannya, karena sebetulnya belum sepenuhnya selesai, karena tadi aksesnya dan kondisinya saat ini tergenang air. Ini sudah 2 hari teman-teman, di sini kondisinya sudah tidak hujan. Kalau lagi hujan lagi begitu ya, ini mah sampai sini ya, airnya nih sampai ke sini teman-teman. Wih, tidak hanya di bagian sana tapi di sini juga tergenang air. Nah berarti ada 3 sebetulnya teman-teman, ada 3 rumah ya, yang di sana ini 2, terus yang di sini 1, ini 1 nih, yang di sini ada 3 rumah. Lantai 2 kayak gini tuh, ada material gorong-gorong ya yang masih belum dipasang. Yang di sana juga, nah itu teman-teman, belum dipasang juga. Kita masuk yuk. Rumah ini hanya sebatas dari ini ya, dari beberapa warga saja, tidak sepenuhnya informasi ini valid. Semenjak rumah ini kosong, malah dijadikan apa ya istilahnya itu, tempat yang nggak bagus teman-teman. Pemuda-pemudi itu katanya sering didapati di tempat ini ya, lagi ya itulah. Nah ini saya sudah gak kerasa sudah berada di dalam adem teman-teman, ternyata teman-teman. Jadi lantainya sudah keramik. Nah yang ini malah granit ya, kita pakai granit, 2 pilar di depan begitu ya. Mungkin di sini nanti ada karpot, atau yang di sana nanti karpotnya. Terus pintunya ini untuk jendelanya nanti. Oke, terus teman-teman, ada banyak sekali tulisan-tulisan gitu ya, karena sudah tidak ditempatin, sehingga banyak orang leluasa keluar masuk ke sini ya. Nah di sini, di bagian sini sebetulnya ini adalah ada semacam kusen dulu. Saya melihat bekas pecahan kaca ya, kurang tahu apakah diambil oleh pemiliknya atau dicuri, saya kurang tahu teman-teman. Tapi yang jelas kalau melihat dari bekasnya, di sini terdapat semacam kusen, kacanya pecah sehingga saat ini sudah terbuka begitu jendelanya kayak gini teman-teman. Wih, panas.
Kita coba menuju ke bagian atau ruangan yang lain ya. Nah, ini ada banyak sekali coretan-coretan untuk instalasi listrik. Kayaknya semuanya sudah pada di ini deh, sudah pada dilepas. Yang ini ada yang dodol nih, ada yang bongkar ini, dijebol teman-teman. Ini kurang tahu apakah pemiliknya yang jebol atau orang lain ya teman-teman. Gentengnya yang di atas sana sudah pada berlubang atau bolong. Eman ya. Ini kaca semua ini. Saya nyeker lagi. Di ini kamar mandi. Dan ini kamar 1. Sebetulnya pemandangannya bagus, bisa langsung ke daerah luar nih kaca. Jendelanya besar. Wih, plafonnya sudah pada jebol teman-teman. Dan untuk ini ya, tempat lampu ini semuanya hampir diambilin. Lepas nih. Kita jebol sendiri, lepas sendiri ya. Kurang tahu. Ini kamar 2. Udah pada banyak tulisan-tulisan yang nggak bener. Tuh. Dan ini ventilasi listrik sebetulnya. Dan sepertinya untuk kabelnya udah diambil. Kita menuju ke ruangan dalam di belakang teman-teman untuk, nah ini ke rumah yang satunya nih sebetulnya, tapi jalannya kayak gini loh. Ini untuk tempat lampu ini. Lampu sorot. Oke. Yuk kita menuju ke yang satunya deh. Ini kan 2 nih. Berarti kita keluar dulu ya. Sebetulnya lantai 2. Untuk anak tangganya menuju ke lantai 2 ini di bagian mana ya? Kayak gini teman-teman. Nah, lantai yang di situ naiknya lewat mana ya? Masih belum, mungkin belum jadi. Untuk tangganya masih belum jadi. Kalau ini coba kita lihat ya. Oh, beneran belum jadi teman-teman. Wih, kok kayak gini jalannya? Bismillah. Misi. Wih. Oh. Sebetulnya yang di sana harusnya ada tangga ya. Seperti halnya yang di sini. Tapi yang di sana itu masih belum dibuatin. Nah, yang di sini nih sudah dibuatin tapi kondisinya masih belum bagus, belum sempurna, belum selesai gitu loh. Masih tahap decor, saudaraku. Ini masih belum dicor, dia masih bentuk tangganya saja. Ini bagian belakang. Kalau hujannya berlama-lamaan bisa nyampe sini teman-teman, bisa nyampe sini. Sebetulnya pengen mau ke atas itu tapi bahaya karena nggak ada akses. Ini tangganya masih belum selesai ya.
Kita coba ke ruangan yang lain, sepertinya sama deh. Yang ini juga karena dia kembar. Ini ruang dapur. Pada diambilin semua nih mungkin ya. Untuk kabel-kabel tembaganya, ventilasi, maksud saya instalasi listriknya nih sudah diambilin nih. Nah nih dipotong nih. Ya memang dia kan tembaga ya. Jadi mungkin daripada tidak difungsikan sama pemiliknya, diambil mungkin ke rumah yang lain. Kita coba lihat yang di sini teman-teman. Ini sebetulnya pipa-pipa instalasi listrik semua. Pada jebol. Ya, dengan adanya rumah ini, begitu teman-teman ya. Ini sebetulnya ada pelajaran terpenting di sini, begitu ya teman-teman. Ketika kita nih mau membeli rumah, membangun rumah, harus diperhitungkan semuanya, baik itu lokasinya, ya, baik itu tempatnya, ya. Dilihat di Google Maps, apakah dia terletak di secara geografis berada di daerah terendah atau daerah tinggi, saudaraku. Karena itu tadi ya, kalau tidak diperhitungkan, jangan sampai seperti yang terjadi pada rumah mewah ini, begitu saudaraku. Sudah terbangun, ini hampir 80% jadi, tapi malah tidak ditempatin karena kesalahan dari lokasi. Yang awalnya di sini dipikirnya tidak terendam air, ternyata malah menjadi danau. Oke teman-teman, mungkin cukup. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat, dan yang berpuasa semoga lancar puasanya, diterima ibadahnya, dan untuk semuanya bercabut tamping semoga sehat selalu ya, dalam rezeki yang barokah, umur panjang yang barokah. Luar biasa untuk kalian, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.